Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang agung. Hendaklah nama Tuhan yang agung berada di atas kita, dan terpujilah segala malaikat untuk selamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, hari ini adalah Jumat dalam pekan biasa yang ke-9, juga merupakan Jumat pertama di bulan Juni 2021. Bacaan pertama hari ini masih dari kitab Tobit yang mengisahkan kesembuhan Tobit dari kebutaannya. Berkat pertolongan Rafael, Tobit menjadi sembuh. Tobit bukan hanya dapat melihat Hana, Tobia, Sara, dan warga kota Niniwe, tetapi ia pun dapat melihat kemuliaan Allah atasnya, sehingga ia mengucap puji dan syukur. Sementara bacaan Injil hari ini berkisah tentang Mesias yang memang berasal dari keturunan Daud. Tetapi tentunya Mesias jauh lebih agung dan mulia daripada Daud. Ia adalah Tuhan yang senantiasa dipatuhi perintahnya oleh Daud. Umat beriman yang terkasih, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita hening sejenak, menyiapkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Konflik antara Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan para penguasa bukanlah konflik yang ringan. Konfliknya meliputi persoalan hukum dan kewibawaan penguasa pada saat itu. Berbagai cara diupayakan oleh penguasa untuk mencari-cari kesalahan Yesus. Namun Yesus tidak meminta dukungan orang banyak untuk bersama-sama menyerang pihak yang berkonflik dengan Dia. Ia juga tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan emosional. Meski mereka menfitnah dan menjebak Yesus, tetapi selalu dapat digagalkan. Bagaimana caranya? Dengan hikmat. Jawaban Yesus selalu didasarkan pada kitab suci. Misalnya, ketika ia berhadapan dengan pertanyaan ahli-ahli Taurat mengenai jati dirinya. Simak saja bagaimana Yesus mengutip Mazmur 110 ayat 1. Ia pada akhirnya membuat para ahli Taurat tidak bisa berkata apa-apa mengenai Mesias yang dikatakan sebagai anak Daud, tetapi juga disebut sebagai Tuhan oleh Daud. Bukan hanya pada perikop ini saja Yesus menjawab tuduhan-tuduhan atau pertanyaan-pertanyaan yang menjebak Dia dengan mengutip nats dari kitab suci. Hal ini menunjukkan betapa dalam pemahaman dan pengenalannya terhadap kitab suci, sehingga ia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan penuh hikmat. Umat beriman, dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan situasi yang penuh dengan konflik. Baik konflik dengan pihak lain maupun konflik dengan orang-orang dekat. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Seringkali kita menunjukkan cara yang tidak bijaksana karena hasrat untuk unjuk gigi. Tak jarang kita mengetahui konflik internal gereja melalui media massa. Ini memperlihatkan bahwa orang-orang yang notabene adalah pengikut Kristus lupa meneladani Yesus. Karena apa? Karena yang ditampilkan hanyalah luapan-luapan emosi, tidak menunjukkan diri sebagai orang berhikmat. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita meneladani Dia dalam menyelesaikan persoalan atau pertentangan, yaitu dengan berhikmat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Berikanlah kepada kami telinga-telinga yang terbuka, agar dapat mendengar suara-Mu. Berikanlah kepada kami sebuah hati yang menghargai kata-kata-Mu dan dengan rendah hati menerima segala sesuatu yang Engkau katakan kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.